Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara in-house IHT. Sebelum kita memulai acara pagi hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Selesai. Sebelum kita mulai, mari kita berkenalan dulu, nggih, Bapak Ibu. Kenalan, namanya dari mana, terus kemudian SMK dari mana, gitu ya. Monggo dimulai Bapak Misbah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Misbahul Munif. Ini saya dari SMK Nagara Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Mohon bimbingannya untuk di diklat ini. Di SMK mana, Pak? SMK Nagara Kedunggalar. Ngawi, Bu. Ngawi. Ada berapa jurusan di sana, Pak? Di sini ada 4 jurusan. Ada TITL, TKC, TKR sama TBSM. Oh, 4 jurusan di sana, Pak ya. Berarti muridnya banyak, Pak, di sana, Pak? Alhamdulillah, hampir 600 di sini. Banyak ya, alhamdulillah banyak muridnya. Oke, Bu Isti, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Isti Hormatul Fitria dari SMK Muhammadiyah 3 Gresik. Mohon Ibu Nia untuk memberikan ilmu kepada saya. Oke. Di sana ada berapa jurusan, Bu? Di sini cuma 3, Bu, jurusannya. Oh, 3. Oke. TKC, TKR, sama TITL. Oke. Sebelum dimulai untuk materi hari ini, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, pendidikan zaman sekarang itu seperti apa sih? Bu Isti, Pak Misbah. Ke siapa ya dulu ini? Dengan Pak Monggo. Ke saya dulu nih. Kalau pendidikan di zaman sekarang ini ya, karena semuanya juga serba teknologi, dari mulai apapun juga sudah ada alat-alat pembantunya. Contohnya seperti HP, ada internet dan sebagainya. Tentunya juga kita sebagai pendidik harus menyesuaikan pendidikan seperti apa yang harus disesuaikan dengan kondisi zaman dan kondisi mental anak-anak kita sekarang. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kalau dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan cara mendidik, kemungkinan juga anak-anak sampai sekarang juga kemungkinan juga perkembangannya juga kurang baik. Mungkin dari saya seperti itu. Kalau di sekolahannya Bapak pakai itu ya, masih pakai kurikulum itu K13. Iya Ibu, pakai K13. Itu pun implementasinya juga belum bisa 100% karena kan ya input dari sini, lingkungan sini juga anak-anak kan dari keluarga yang mungkin dari segi lingkungan tidak akademis, jadi banyak yang mungkin dari segi niat, semangat untuk belajar di sini juga masih rendah. Yang penting sekolah gitu masih Bapak, banyak. Iya. Berarti di daerah pedesaan ya, jauh dari kota? Iya, jauh dari kota, Bu. Di sini itu udah sampai kota itu masih kurang lebih 22 sampai 25 kilo ke kotanya. Untuk pendapatnya Bu Isti gimana? Untuk pembelajaran di zaman sekarang mungkin nggak jauh beda sama Pak Misbah ya. Karena sekarang zamannya IT, jadi anak-anak harus bisa belajar aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung pembelajarannya selama proses pembelajaran ini, Bu. Apalagi sekarang kan musimnya pandemi, nggih. Jadi anak-anak
atau guru-guru juga belajar pembelajar IT juga tentang aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung pembelajaran anak. Mungkin itu, Bu. Iya, ya pembelajaran zaman sekarang itu memang apa ya, kayak prihatin gitu Bu ya. Anak-anak Nggih. itu kurang kayak malah pendidikan itu kayak nggak butuh gitu ya. Nggih, minat anak-anak juga belajar IT juga Kurang. rendah sekali, Bu. Di sini malahan di sekolah saya itu minat belajarnya anak-anak untuk belajar aplikasi pembelajaran itu rendah. Gitu. Ya, untuk materi hari ini, sebelum saya sampaikan materi hari ini, saya akan menampilkan gambar pada Bapak Ibu. Oke. Ngapunten nggih Bapak Ibu, saya pakai masker soalnya di kantor banyak orang jadi pakai masker. Iya, iya. Iya, Bu, iya. Ini kok nggak bisa ya, sense screen-nya. Ini stop dulu. Nih, Bu, bisa kelihatan? Nih. Masih? Oh ya. Ya sudah. Ya. Bapak Ibu guru, ada yang tahu siapakah ini? Itu Bapak pendidikan ya, Bu? Iya, Ibu Bapak Pendidikan, benar Ibu Bapak Pendidikan. Siapa namanya Pak Misbah? Bapak Pendidikan kita. Halo Pak Misbah. Halo Pak Misbah. Halo. Ya, Pak Misbah mungkin kendala sinyal ya. Iya, ini Ki Hajar Dewantoro, Bu nggih. Iya, iya, ini adalah Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah Bapak Pendidikan. Dalam materi ini yaitu kita membahas tentang pendidikan yang memerdekakan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, di sini pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan disertai perintah dan paksaan. Dari quotes tersebut, apa pendapat Bapak Ibu tentang pendidikan yang memerdekakan? Pak Misbah, bisa mengikuti? Halo Pak Misbah. Iya, iya Bu, iya Bu. Kalau menurut saya, Menurut kalau Bapak, dari quotes ini ya, kalau menurut saya berarti kalau pendidikan merdeka itu berarti dari segi peserta didik itu sendiri bebas untuk berkembang dan memilih dengan cara apa mereka berkembang atau pembelajaran itu seperti apa mereka bisa merancang sendiri atau bisa menyesuaikan sesuai dengan minat bakat mereka sendiri. Itu nggih. Jadi tidak ada batasan atau perintah paksaan mereka harus seperti apa. Kira-kira seperti itu mungkin. Oke. Oke, seperti itu Bapak. Mau untuk menurut Bu Esti gimana? Mungkin sama Bu ya, sama Pak Misbah. Mungkin pendidikan merdeka itu berpusat pada anak. Jadi kalau anak ingin belajarnya seperti apa, ingin mengembangkan minat bakatnya, jadi guru itu menyesuaikan kepada anak. Mungkin seperti itu. Oke. Oke, namanya juga merdeka kan berarti bebas Bu. Bapak Ibu. Nggih. Merdeka itu adalah bebas. Kemudian pentingkah Iya, merdeka nggih. belajar itu Bebas. segera diterapkan di dalam pendidikan Indonesia. Nggih. Pentingkah? Nggih. Ya sangat pentingkah? penting Bu, nggih. Untuk sangat mengembangkan minat anaknya juga. Berarti untuk kondisi saat ini berarti anak-anak sekarang belajar itu kondisinya berarti belum merdeka gitu, tidak bahagia ya? Ya, itu kayaknya masih disetir sama gurunya. Seperti itu Ya. kayaknya.
teacher center. Iya, benar. Oke. Iya, betul. Ya benar, Merdeka Belajar itu memang gagasan yang membebaskan bukan hanya kepada peserta didik saja, tapi di sini membebaskan para pendidik juga. Merdeka Belajar itu membebaskan peserta didik dan gurunya. Oke. Oke. Dalam menentukan itu sistem pembelajaran tujuan dari Merdeka Belajar yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru karena selama ini pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada aspek pengetahuan daripada aspek keterampilan. Kan biasanya memang anak-anak itu kalau di sini guru kan menekankan hanya materi-materi saja. Guru biasanya tidak mengetahui apa sih bakat dan minat anak itu. Jadi di sini tentang Merdeka Belajar itu yaitu menggali potensi peserta didik. Sesuai dengan quote-nya Ki Hajar Dewantoro, yaitu memandang pendidikan sebagai pendorong bagi perkembangan siswa. Yaitu pendidikan mengajarkan untuk mencapai perubahan dan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Merdeka Belajar itu merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai pembentukan karakter, dimulai yang dari pembenahan sistem pendidikan dan metode belajar. Yang diharapkan Merdeka Belajar ini memberikan perubahan yang lebih baik dalam dunia pendidikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya Bu, mungkin kalau boleh bertanya Bu ya. Oh iya ya. Pada Bu Nia. Jadi kalau di sini bisa disebut kurikulum terbaru gitu berarti ya Bu ya ini. Gagasan terbaru ini disebut gagasan terbaru, itu kurikulum baru di dalam ya, itu kalau Guru Penggerak. Iya, kalau misalnya di sini kita punya paham Merdeka Belajar. Kalau di kurikulum sebelumnya di K13, apakah memang jauh berbeda dengan kurikulum terbaru ini atau apa yang berbeda mungkin Bu dari K13? Apakah dari segi kemerdekaan kita itu sendiri? Mungkin perbedaannya kurikulum yang dulu, kurikulum K13 sama kurikulum ini, itu bedanya kalau yang K13 itu kan kita terpacu dengan aturan yang ada. Contohnya seperti aturan anak-anak itu harus bisa 10 materi atau 5 materi dalam kelas 1. Tapi dalam Merdeka Belajar ini tidak seperti itu. Kita harus memberikan materi sesuai dengan apa kemampuan siswa dan keminatan siswa tersebut. Oh iya. Begitu. Terima kasih. Misbah. Oke. Mungkin Bu Istiqomah bisa menambahkan? Sampun Bu. Oke, sampun. Bu Istiqomah, ada pertanyaan? Masih belum Bu. Oh, masih belum ada pertanyaan. Ya. Kemudian kan di setiap kurikulum itu kan ada beberapa manfaat sama kendalanya ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menceritakan manfaat apa sih dalam Merdeka Belajar ini? Dari siapa dulu? Saya Bu ya. Dari Bu Isti. Oh iya ya Bu Istiqomah. Ya Bu Isti dulu aja. Ya. Manfaatnya dari kurikulum Merdeka ini tadi sudah dijelaskan sama Ibu ya. Jadi anak-anak itu bebas memilih materi yang bisa mereka atau materi atau mapel-mapel yang mereka inginkan seperti itu Bu. Atau kan seperti contohnya anak ini suka lebih ke prakteknya daripada ke teori. Nah, jadi mereka di sekolah mungkin kurikulumnya lebih banyak ke praktek daripada ke teorinya. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Oh, oke, matur sama-sama Bu Istiqomah. Pak Misbah, ada tambahan lagi? Ya, kalau dari saya ini versi sesuai dengan lingkungan di sini ya, kemungkinan
Ya. Kalau manfaatnya mungkin bagi siswa-siswa yang mungkin dari niat belajarnya sebelumnya itu rendah karena mungkin dengan adanya kekangan, batasan, dan banyak hal yang mungkin di guru sebelumnya itu banyak tuntutan. Mungkin dengan adanya terobosan baru ini, dengan adanya kebebasan mereka memilih sistem, kemudian memilih bahan ajar seperti apa, bagi pendidik juga bisa bebas merangkai, bebas memilih bahan ajar seperti apa, dan tidak ada tuntutan batasan untuk peserta didik. Mungkin anak-anak antusiasmenya juga lebih tinggi di sini. Jadi juga efektivitas pembelajaran juga akan lebih baik lagi. Dan juga tidak Mungkin ada bisa itu. tuntutan-tuntutan yang macam-macam, nggih. Nggih. Nggih, namanya juga merdeka belajar. Berarti kita diberi kebebasan untuk berekspresi bagaimana intinya kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Betul nggih? Iya. Kemudian pasti dalam melakukan sebuah terobosan baru atau yang disebut juga dengan mungkin ini kurikulum baru, kendala apa yang didapati di sekolah Bapak Ibu masing-masing? Apa sih kendalanya jika kita akan melakukan ini kurikulum, maksudnya pendidikan yang memerdekakan? Kalau di Bu sini Wisni dulu kendalanya aja. mungkin di sini itu kendalanya minat anak-anak untuk belajar aplikasi untuk pembelajaran, Bu. Mungkin seperti itu di sekolah saya. Kenapa Bu Isti? Halo? Ya, kedengaran, Bu. Oh iya ya, kedengaran. Kalau di sekolah saya itu minatnya anak-anak untuk belajar aplikasi pembelajaran itu rendah. Jadi anak-anak itu kalau gurunya memberikan aplikasi baru itu mereka itu sangat kesulitan untuk mengikutinya, Bu. Dan juga kendalanya itu dari internet, koneksi internetnya juga. Itu Koneksi dari internet. dari sekolah saya seperti itu. Berarti kalau pembelajaran daring itu sulit Bu ya? Lebih sulit Iya, daripada tatap muka. terutama menyesuaikan aplikasi yang anak-anak itu bisa menggunakannya juga. Seperti itu, Bu. Kita contoh ya, kita guru mau bikin pakai pakai apa itu jenis apa Jimit seperti ini ya, itu kita harus Oke. apa itu memberikan instruksi harus benar-benar jelas Bu ke anak-anak. Mungkin seperti itu. Kalau enggak jelas mungkin anak-anak itu bertanya terus gimana seperti itu. Minatnya anak-anak itu kurang untuk belajar ya. Untuk Pak Musbah gimana? Kalau hambatannya kemungkinan karena ini kurikulum terbaru dan kita juga Suaranya Pak Misbah kecil ya? Halo? Bisa Ya, halo. didengar Bisa. jelas? Masih kecil, Bu? Oke. Ya, jelas. Sudah jelas. Sudah ya. Kalau menurut saya Oke. tantangannya di sini kemungkinan untuk bagi pendidik sendiri karena ini kurikulum terbaru dan kita juga mindsetnya ini mindset baru karena ini merdeka belajar, kemungkinan penyesuaian di awal karena kan perubahan kurikulum pasti banyak adaptasi baru juga. Terus kemudian untuk hal-hal yang lain bagi peserta didik atau siswa, kemungkinan kan di sini harus perubahan mindset besar-besaran. Karena kita harus merubah mindset mereka yang berawal dari bahasa Jawanya gantungkan ke guru, teaching center. Sekarang kan mereka harus merdeka sendiri. Kemungkinan ya itu yang merubah mindset mental mereka yang awalnya cuma sekedar pokoknya melu lah, sekarang mereka harus berangkat dari sendiri sendiri, ya itu yang mungkin yang susah dari saya mungkin itu, Bu. Iya. Iya, memang kurikulum baru ini kan untuk
sempurna itu nunggu masih beberapa tahun lagi, 5 sampai 6 tahun memang. Kita Oh gitu, nggih. perlu Iya. penyesuaian diri dulu. Kemarin aja di sekolah saya kurikulum ke-13 itu juga sama dengan Pak Misbah belum sepenuhnya dilakukan. Ini sudah Oh berubah nggih, lagi iya iya. kurikulum yang baru. Ya. Mungkin Iya. ini diskusinya sudah mulai panas. Saya ada ice breaking buat Bapak Ibu. Aturan ice breakingnya Oh iya, yaitu oke. saya akan mengucapkan 2 kata tapi tebak kata. Nanti ini suaranya saya mute ya. Kemudian angkat tangan, siapa yang menjawab saya akan tunjuk. Oke. Mengerti? Nggih. Ini katanya kata itu bahasa Indonesia saja, bukan bahasa Inggris. Oke. Oh iya. Oke, siap. Bentar ya. Ini angkat tangannya pakai yang di Google Meet apa langsung di layar gini, Bu? Pakai di layar aja. Oh gitu Berarti ya. langsung tangannya gini. Enggak, pakai angkat tangan di sini aja, Google Meet aja. Siapa yang duluan? Oh iya, Ya. oke. Siap Bu, Oke. ya. Nggih. Bapak. Siap, siap. Ini yang pertama, soal yang pertama itu hanya 1 kata. Apa, Bu? Pak Misbah, monggo dijawab. Besi nggih. Besi apa tadi? Apa Pak Misbah? Besi. Mungkin Bu Ibu Kama ada jawaban lain. Mesin. Salah semua. Apa, Bu? Pergi. Jawabannya Oh, adalah pergi. Oh, pergi. Iya. Satu Lagi kali Bu, lagi lagi Bu, yang lain Bu. ya. Iya, oke, oke. Ini berapa kata, Bu? 2. Ini 2 kata ya. Aduh, di tempat saya enggak kelihatan ini, Bu. Sinyal saya yang low. Bu Isti ini kayaknya. Apa, Bu? Ulangi, Bu. Bunia, halo. Halo. Kok sinyalnya Bunia kayak lemot juga. Bunia kok kayaknya yang satunya di left. Sorry Bapak Ibu, barusan koneksinya terputus. Tiba-tiba terputus. Oke. Halo, G. Oke. Saya ulangi lagi ya. Oke. Guru tak, Bu? Monggo, siapa yang mau jawab? Pak Misbah. Guru makan. Oke. Iya benar. Oh iya. Sesuai dengan kondisi perut ini soalnya. Oke. Sesuai dengan perut. Berarti belum makan Pak Misbah ya. Belum makan siang. Ya ini ice breaking biar kita enggak penat. Diskusi hari ini sangat menyenangkan. Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Sampai di sini ada pertanyaan tentang pendidikan yang memerdekakan. Saya, Bu ya. Saya dulu Bu ya.
Oh, Oh ya, Pak Bu Isti Misbah dulu, tadi. Bu Isti Oh ya, dulu, Bu Isti monggo. dulu, Bu Isti dulu. Oh Ya, ya, ladies first, ladies first. makasih. Makasih Pak. Bu, ini saya mau tanya. Untuk tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya, kurikulum yang memerdekakan. Nah, itu komponen atau gambarannya seperti apa, Bu? Kurikulum yang memerdekakan dan juga penerapannya di sekolah. Terima kasih, Bu. Oke. Mungkin saya akan mencoba menjawab. Ini kan baru pengalaman saya. Ya, Oke. mungkin menurut saya salah satu komponen dalam pendidikan itu adalah pendidik, yaitu guru. Di sini ujung tombaknya kurikulum atau pendidikan yang memerdekakan itu ujung tombaknya adalah guru. Bagaimana guru itu bisa menjalankan sebuah pendidikan yang memerdekakan itu bagaimana? Kan pendidikan itu bukan hanya istilahnya orang tua di rumah, pendidikan di rumah itu kan juga namanya pendidikan, tapi yang menjadi guru adalah orang tua. Jika di sekolah, pendidik adalah guru. Nah, itu adalah bagaimana kita memberi arahan kepada peserta didik kita. Itu. Mungkin ada pendapat yang lain. Pak Misbah mungkin ada pendapat lain? Sepaham, Bu. Kayaknya memang seperti itu. Secara garis besarnya juga saya sepaham, setuju dengan pendapatnya Ibu tadi. Oke, Oke, itu terima jawaban kasih, Bu. saya Bu Iya. Istiqomah. Iya. Oke. Ada pertanyaan Pak Mis? Ada pertanyaan lagi Bu Isti atau sudah? Sampun, Bu. Terima kasih. Pak Misbah? Cukup, Bu, cukup. Terima Cukup. kasih Oh, nggak atas cukup. wawasan Oke. hari ini. Oke. Terima kasih waktunya sudah. Maksudnya mungkin ini sudah melebihi waktunya, ya. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu Merdeka Belajar. Disimpulkan bahwa Merdeka Belajar merupakan suatu langkah yang tepat untuk mencapai pendidikan yang ideal, yang sesuai dengan kondisi saat ini dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi yang tangguh, cerdas, kreatif, dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Yang kedua, gagasan Merdeka Belajar memiliki relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan mempertimbangkan aspek keseimbangan cipta, rasa, dan karsa. Merdeka Belajar memberi kebebasan kepada siswa dan guru untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang ada dalam diri. Karena selama ini pendidikan lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Untuk yang ketiga, Merdeka Belajar salah satu strategi dalam pengembangan pendidikan karakter. Dengan Merdeka Belajar, siswa diharapkan lebih banyak praktek implementasi nilai-nilai karakter bangsa dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Mungkin itu hasil kesimpulan dari diskusi hari ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya sebelum kita mengakhiri diskusi hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga diskusi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.